pagi. Oke, Sudah mantap siap. lah. Biar pas momennya Om hari ini kan Jumat berkat ya. Betul. Ya. Ya lanjut. Ya dengerin Oke, dulu. oke. Ya, thank you Om Bayu. Yuk. Kita lebih 5 menit. Kita mulai dulu ya, teman-teman ya. Bentar dulu. Saya open cam dulu. Oke. Oke. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Selamat malam semuanya, teman-teman Dex Lover dimanapun berada. Ya, senang sekali ya pada malam hari ini. Saya Billy Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Seperti biasa, tiap hari Jumat kita adakan nyalon yuk dan luar biasa, spesial banget pada malam hari ini. Ya, kami dari Dex Capital bisa menghadirkan narasumber yang sangat cerdas dan profesional di bidangnya. Tapi sebelum kita kenalan lebih jauh, seperti biasa, yuk kita berdoa dulu ya teman-teman. Biar acara kita bisa lancar dan kita dapatkan sesuatu ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Saya pimpin doanya ya teman-teman ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Narasumber kita yang malam hari ini beliau masih sangat muda ya. Mungkin lebih muda dari saya kali ini. Tapi beliau punya pengetahuan wawasan yang sangat, menurut saya itu sangat luas sekali, karena kami juga sering diskusi di acara-acara sharing retail media di Dex Capital, dan hari ini rencananya beliau mau membahas sesuatu yang basic tentang apa itu cryptocurrency dan crypto aset gitu loh. Nah, jadi mungkin teman-teman yang masih bingung yang dimaksud dengan cryptocurrency itu apa sih, crypto aset itu apa sih, perbedaannya seperti apa, nanti kita akan belajar lebih jauh. Sepertinya narasumbernya sudah menyiapkan slide presentasinya dengan lengkap. Langsung aja mungkin untuk waktu dan kesempatan, saya mau hadirkan dulu narasumber kita. Ada Om Indra Abdi. Selamat malam Om Indra. Malam Bli, selamat malam Oke. semua. Silakan Om Indra, mungkin pertama kita sebelum kita ke slide presentasinya, ke topiknya, mungkin Om Indra perkenalan dulu sama teman-teman di Dex Capital pada malam hari ini. Teman-teman, ya mungkin untuk pertama kalinya perdana Om Indra bisa perkenalan secara jauh, dalam artian Om Indra dari mana, terus background-nya seperti apa, kemudian awalnya mengenal dunia kripto itu dari mana gitu loh. Apakah ada mentor atau mungkin secara otodidak, apa seperti apa Om Indra? Silakan Om Indra. Makasih Bli. Iya, sama-sama. Pertama perkenalkan, nama asli saya nggak apa-apa kok disebut Bli. Ya. Nama saya itu Firmansyah. Saya jarang menyebutkan titel karena bagi saya titel itu tidak penting, tapi titel adalah. Kemudian background saya, Mungkin saya dulu bisa on cam 1 menit 5 menit aja Om. Oh ya. Ya, biar teman-teman bisa kenal. Wah, soalnya di apa? Di anunya DP-nya pakai topeng gitu loh, nggak jelas lihat. Oh gitu. Oke, silakan lanjut Om Indra, Om Firman. Nah, nama asli saya Firmansyah. Background saya, jadi awal karir itu saya start jadi karena hobi otomotif aslinya Bli. Saya buka salon modifikasi, hanya karena mungkin kita kalau nagih kan susah tuh Bli. Paling susah tuh nagih. Nagih susah, akhirnya gulung tikar, jadi sopir taksi, kemudian orang tua kebetulan di salah satu BUMN, pegang peranan di sana. Pada saat beliau pensiun, ada satu proyek radar di Makassar. Itu bapak saya itu dipercayakan karena pensiun dari BUMN itu, dia jadi site manager di proyek itu. Dan saya pada saat itu diminta tolongi untuk menentukan titik elevasi. Tapi pada saat itu saya sudah kuliah Bli. Ya. Sudah hampir selesai. Nah, pada saat saya bantu menentukan titik elevasi, pimpinan-pimpinan perusahaan itu tertarik gitu loh. Kok ada sopir taksi ngerti tentang teknik gitu.
mengerti tentang elevasi, matematika dan segala macam. Akhirnya diperkenalkan bahwa saya putranya bapak saya yang pada saat itu jadi site manager, yang sebelumnya adalah general manager di salah satu BUMN. Nah, kemudian setelah itu saya bekerja di situ, Bli. Saya akhirnya ditarik, saya jadi pegawai di perusahaan itu, anak perusahaannya BCA Group. Kemudian setelah itu dari pabrikan, karena dia lihat saya masih nyambi waktu itu beli jadi sopir taksi, karena dia orang-orang dari pabrikan itu heran, proyeknya kan proyek radar, Bli. Dia heran kok ada sopir taksi ngerti komputer, ada sopir taksi bisa bongkar pasang server. Akhirnya dia tanya saya siapa sebenarnya, kemudian kok bisa ngerti. Dijelaskan, dites sama mereka, akhirnya saya di-hire juga sama mereka. Jadi saya double job, bekerja untuk anak perusahaan BCA Group, kemudian bekerja juga untuk pabrikan radarnya. Itu LD Spardubis, pabriknya di Praha, di Czech Republic, di Republik Ceko. Akhirnya saya jadi tenaga expert di situ, pasang semua site, kemudian diminta bantu di beberapa negara, tapi pada saat itu orang tua saya minta saya jadi PNS. Akhirnya saya balik jadi PNS. Ya. Berapa lama di Republik Ceko? Nggak lama kok, Bli. Saya kebanyakan di site justru. Saya kebanyakan di site karena mereka butuh kan. Jadi orang Indonesia yang dari pabrik itu cuma saya, Bli. Di pabrik itu cuma saya. Yang mengerti di sana juga kondisi di Indonesia kan saya. Nah, setelah itu akhirnya saya diminta jadi PNS sama orang tua. Oke, saya balik jadi PNS. Kemudian di PNS itu karir saya mulai naik. Alhamdulillah ada posisi pada saat itu. Jadi Kapokja Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Habis itu tidak sreg. Pada saat tidak sreg, sayangnya saya diminta untuk BKO. Jadi instruktur di awalnya di salah satu badan. Saya tidak boleh sebut. Kemudian setelah itu ditarik lagi karena ada salah satu badan yang akhirnya ditarik oleh instansi lain. Saya ditarik lagi ke BKO ke kementerian lain. BKO itu Bantuan Komando Operasi, Bli. Tapi di sana sebagai instruktur. Untuk ngajarin cybercrime. Setelah itu kontrak itu selesai, BKO, akhirnya saya resign dari PNS. Saya resign dari PNS, buka usaha, naik turun usahanya. Saya pernah buka usaha di Bali, naik turun juga. Akhirnya balik buka konsultan IT di Makassar. Sekaligus saya bareng sama teman itu kita mining nikel. Kalau background saya tentang kripto, awal saya kenal kripto itu tahun 2005. Kemudian pertama saya pegang kripto itu justru 2006. Pasti akan kontroversi, tapi itu nanti di sesi lain kita jelaskan. Kemudian pada saat itu salah satu yang menyebabkan saya diminta jadi BKO di salah satu badan dan di kementerian yang afiliasinya dengan militer itu karena saya punya kejahatan masa lalu, Bli. Jadi saya dulu carding dan mainannya di darknet, di deepnet. Karena itu saya mengerti tentang kripto. Tapi pada saat itu kripto yang dimaksud itu berbeda. Makanya nanti saya jelaskan di slide saya. Apa sih cryptocurrency dan apa sih crypto aset gitu loh. Kok ada cryptocurrency, ada crypto aset. Sebenarnya simple kok, hanya kita tidak mau sama-sama netral dulu, kemudian kita membahas itu, jadinya lanjut. Nanti diskusi kalau. Ya, mungkin biar teman-teman nggak penasaran lagi, bisa kita lanjut dengan pembahasan kita ya, Om Firman. Siap, Bli. Monggo Om, silakan untuk slide presentasinya. Monggo.
Gak apa-apa untuk presentasinya kalau Om Firmannya mau gini, mau off cam nggak apa-apa biar lebih fokus. Ya, off kameranya saya off kan ya, beli supaya ini. Ya, oke, thank you. Oke. Kelihatan nggak, Bli? Oke, udah. Halo? Ya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman, nickname saya Indra Abdi. Saya punya nickname lagi, tapi sudah saya tidak gunakan. Pada kesempatan ini saya mau coba sharing, berbagi. Nanti di sesi tanya jawab, monggo kita berdiskusi, boleh terbuka. Pada kesempatan ini saya cuma mau berbagi pengetahuan yang saya tahu tentang apa sih cryptocurrency dan apa sih crypto aset. Permasalahannya di negara kita kan yang diakui itu crypto aset, bukan cryptocurrency. Tidak boleh disebut sebagai cryptocurrency, harus disebut dengan crypto aset. Semenjak itu banyak perdebatan antara cryptocurrency dengan crypto aset. Bahkan di beberapa momen ketika saya sebutkan cryptocurrency, dengan tegas saya dibantah tidak boleh menyebutkan cryptocurrency, tapi harus crypto aset. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Cryptocurrency sendiri yang kita kenal saat ini adalah cryptocurrency yang berdiri di atas blockchain. Sedangkan kripto sendiri itu adalah sebuah disiplin ilmu. Jadi ketika kita bicara cryptocurrency pada saat ini berarti kita berbicara tentang cryptocurrency yang berjalan di atas blockchain. Ketika itu yang kita maksud, maka sebenarnya ada 2 poin di dalam, yaitu disiplin ilmu tentang kriptografi dan teknologi yang namanya blockchain. Jadi ketika kita bilang cryptocurrency, pada saat ini kita membahas tentang kriptografi dan blockchain. Karena perpaduan antara kriptografi dengan blockchain ini yang digunakan sebagai sebuah currency, maka dia lahir menjadi cryptocurrency. Cryptocurrency-nya kita itulah induknya 2, ilmu kriptografi dan teknologi blockchain. Apakah cuma itu yang lahir antara perkawinan antara kriptografi dengan blockchain? Tidak. Ada sekarang booming juga yang namanya NFT. NFT itu apa? Nanti di sesi lain kita jelaskan. Karena cryptocurrency saja itu panjang kalau kita jelaskan. Nah, setelah lahirnya cryptocurrency, dulunya cryptocurrency itu ketika dari A ke B mau bertransaksi cryptocurrency, maka si A atau si B itu bertemu atau bertukar wallet address untuk dikirimkan. Jadi ketika saya kerja, saya mengerjakan sebuah pekerjaan, kemudian saya dibayar menggunakan cryptocurrency, maka klien saya harus mengirimkan sejumlah cryptocurrency ke wallet saya. Kemudian wallet saya ini akan saya jadikan uang dengan cara saya mencari orang yang mau menukarkan cryptocurrency ini dengan fiat. Dulu pada saat saya menerima cryptocurrency, itu saya harus ke Singapura, saya harus kontak teman di Singapura untuk menukarkan kripto ini. Jadi dia kasih alamat walletnya, saya kirim kriptonya, kemudian dia kirim fiatnya. Tapi dengan berkembangnya waktu, lahirlah yang namanya exchange. Dulunya exchange itu manusia, sekarang exchange itu sebuah aplikasi. Nah, beriring waktu dengan berbagai regulasi, akhirnya dia berubah menjadi crypto aset. Kok bisa?
NFT itu juga termasuk dalam bagian dari crypto aset, tapi berbeda dengan cryptocurrency. Kok bisa? Kita jelaskan dari awal. Kriptografi apa sih? Jadi kriptografi menurut catatan sejarah itu sudah ada sejak 400 tahun sebelum Masehi. Kriptografi itu adalah alat atau disiplin ilmu yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi. Awalnya digunakan oleh Yunani. Pada saat itu masih disebut Skytel. Ada 3 yang terdapat di dalam kriptografi itu sejak dulu hingga sekarang. Jadi sejak dulu hingga sekarang itu ada 3 poin yang terdapat di dalamnya. Pertama adalah enkripsi. Enkripsi itu apa? Enkripsi itu proses merubah dari teks data yang berupa teks menjadi ciphertext. Jadi dari plain text ke ciphertext. Sedangkan dekripsi itu kebalikan dari enkripsi untuk menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Kemudian untuk melakukan proses itu ada sebuah kunci yang dibutuhkan. Kunci itu yang sekarang kita kenal sebagai SH1, MD5, SH256. Jadi itu adalah kuncinya. Sedangkan blockchain sendiri itu sebenarnya terdiri dari 2 kata, yaitu block dan chain. Jadi blockchain itu adalah teknik komputasi atau teknik digital untuk meregistrasi sebuah dokumen agar tidak dapat dirubah, tidak dapat diputar balik, dan tidak dapat dipalsukan. Kok bisa? Karena semua orang mencatat. Makanya ada kata block dan ada chain. Block ini ada banyak. Node di dalamnya itu ada banyak. Ada banyak orang yang mencatat. Dalam artian, semua catatan tidak dicatat dalam sebuah database. Tapi dicatat di dalam sebuah node yang terhubung dengan chain. Atau kita sering menyebutnya sebagai network. Teknik ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah topologi jaringan. Jadi awalnya itu hanya sebuah topologi jaringan, di mana topologi mesh itu ketika kita gunakan, semua user yang ada di dalam, ketika salah satu user melakukan transaksi pengiriman data, maka semuanya tahu. Karena semua dibagikan catatannya. Atau semua dilalui oleh data itu untuk sampai ke tujuannya. Sedangkan teknologi blockchain sendiri itu yang sudah terenkripsi menurut catatan akademis yang paling terakhir ditemukan itu di tahun 91. Tapi pada saat ini hak cipta atas blockchain itu tidak bisa dibuktikan. Tapi menurut dokumen akademis tahun 91 blockchain itu ditemukan oleh 2 orang peneliti, yaitu Stuart Haber dan Westcott Stornet. Dan pada tahun 1992, teknik Merkle tree atau pohon Merkle itu dimasukkan dalam desain untuk agar data di dalam itu lebih efisien disimpan dan disebarkan dengan teknik memberikan izin kepada beberapa dokumen untuk dapat dikumpulkan dalam satu blok. Artinya, sejak tahun 92, teknologi blockchain yang awal muasalnya itu adalah topologi mesh, terinspirasi dari topologi mesh, disatukan dengan ilmu enkripsi, disiplin ilmu enkripsi, kriptografi, maka membentuk blockchain yang saat ini kita kenal. Cryptocurrency. Cryptocurrency itu apa sih? Tadi saya bilang, sekarang saat ini kita mengerti, kita tahunya
cryptocurrency itu adalah mata uang kripto atau kripto aset yang berjalan di atas blockchain pada saat ini. Saya bilang pada saat ini, tapi kita lihat secara akademis apa sih itu cryptocurrency. Nah, cryptocurrency atau mata uang kripto itu diciptakan dari rangkaian kode yang disusun secara rapi dan dienkripsi. Makanya dia namanya kripto, dari asal kata kriptografi, yang dienkripsi dalam sebuah perangkat digital. Artinya dia tidak disimpan dalam satu server. Dia disimpan di beberapa. Karena berada dalam perangkat digital, maka cryptocurrency atau mata uang kripto tidak memiliki bentuk fisik. Konsep awal mata uang kripto adalah memiliki identitas unik yang sekarang itu kita kenal dengan wallet address atau smart contract dan lain sebagainya, dan terenkripsi sehingga tidak dapat diduplikasi dan tidak dapat tertukar. Seperti yang saya sebutkan kemarin. Mungkin akan ada yang bertanya, kok smart contract bisa tertukar, digandakan, ada yang mengcopy smart contract dan segala macam. Saya sempat mengatakan bahwa ketika dia masih bisa diduplikasi, maka dia belum berada di dalam blok, belum berada di dalam susunan blockchain. Kasarnya belum di broadcast ke semua node, sehingga masih satu node yang mencatat. Artinya orang masih bisa merubah. Kok bisa seperti itu? Kok bisa keluarkan statement seperti itu? Kita berbicara disiplin ilmu. Disiplin ilmunya mengatakan seperti itu. Maka yang terjadi pasti seperti itu. Karena ini ilmu eksak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dengan demikian, penyimpanan dan penggunaannya pun berbeda dengan mata uang tradisional atau yang disebut fiat oleh pelaku mata uang kripto. Sedangkan konsep awal cryptocurrency atau mata uang kripto yang kemudian yang kita kenal sekarang itu nenek moyangnya bernama eCash. Jadi riset awalnya diberikan nama eCash, muncul pada tahun sekitar 1980-an, antara 82 sampai 85 kalau nggak salah. Jika kita merujuk pada Manny Kraiser, seorang praktisi sekaligus ilmu komputer matematika dari Amerika yang bernama David Chaum menemukan algoritma khusus yang kemudian menjadi dasar dari enkripsi website modern dan metodologi transfer uang elektronik yang saat ini kita kenal. Chaum kemudian mengembangkan penemuannya tersebut hingga periode 90-an dan melahirkan mata uang digital pertama, mata uang cryptocurrency, melahirkan cryptocurrency pertama bernama Dcash. Dcash kemudian memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan cryptocurrency, sehingga saat ini meski inovasi Digicash gagal berkembang, belasan tahun kemudian seorang insinyur perangkat lunak bernama Wei Dai, kalau nggak salah kemarin yang disebut Wei Dai itu kalau bukan Om Salmon, Om siapa satu itu yang saya sering diskusi sampai subuh. Ini disebutkan sama beliau dan ini ada memang di catatan akademis. Wei Dai menciptakan yang namanya B-Money yang konsep awalnya itu dari Digicash. Melansir The Balance, jadi dari The Balance, itu B-Money memiliki konsep dan sistem yang lebih modern dan kompleks dibanding Digicash yang awal dibuat pada tahun 80-an. Namun sayangnya, B-Money juga gagal berkembang. Artinya dia sempat digunakan tapi kemudian gagal dikembangkan dan tidak pernah mendapat kesempatan sebagai alat tukar. Jadi teknologinya itu sudah jadi, sudah siap, sudah diuji coba, tapi oleh sekumpulan komunitas yang mengatur tentang keuangan menyatakan itu tidak boleh digunakan sebagai alat tukar. Hingga tahun 90-an sampai 2000, antara 90 sampai 2000, itu Elon Musk mendirikan PayPal yang hadir sebagai perantara keuangan digital konvensional.
Jadi mata uang cryptocurrency pertama digunakan adalah PayPal, bukan Bitcoin. Hanya PayPal itu konsepnya adalah centralized, belum decentralized, belum berjalan di atas blockchain. Kok disebut cryptocurrency? Cryptocurrency itu adalah mata uang yang menggunakan metodologi kriptografi. Kembali ke disiplin ilmu awal yang ada di semua dokumen-dokumen akademis. Kemudian, seperti yang saya ceritakan, awalnya, halo Gli? Lanjut, bro. Oke, saya kira putus. Nah, awalnya perkembangan cryptocurrency itu, seperti yang saya ceritakan bahwa waktu saya menerima Bitcoin saya yang pertama, jadi setelah PayPal itu berdiri, kemudian digunakanlah blockchain sebagai alat, sebagai teknologi untuk menyimpan, mencatat, dan mendistribusikan cryptocurrency tadi. Kemudian lahirlah, jadi yang awal kami terima itu bukan Bitcoin, tapi BitTorrent. Jadi awal yang kami terima adalah BitTorrent. Dokumennya yang valid tahun 2009 itu Bitcoin yang duluan. Iya, di dunia nyata itu Bitcoin. Tapi sebelumnya ada BitTorrent. Dan setelah BitTorrent ada Bitcoin. Nanti setelah Bitcoin mendapatkan pasarnya di darknet dan di deepnet, di komunitas hacker dan cracker, dia akhirnya diangkat ke permukaan tahun 2009. Nah, pada waktu itu sampai tahun 2000-an kalau saya tidak salah, sampai tahun berapa ya? Itu isu-isu ATM di Bali itu ada mau didatangkan oleh Indodax pada saat itu, yang pada saat itu namanya belum Indodax, saya lupa, bitcoin.co.id kalau saya tidak salah. Dulu itu saya transaksi peer-to-peer. Dan sebelum Indodax lahir, kita masih transaksi peer-to-peer. Kemudian di Bali itu sempat ada rumah makan dan hotel, saya lupa namanya, tapi masih ada, beritanya itu masih ada, itu menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Jadi sebelum ada market, itu orang bertransaksi peer-to-peer. Kemudian begitupun di restoran dan hotel di Bali yang menerima secara terang-terangan itu menggunakan metode peer-to-peer. Dan setelah itu akhirnya saya tidak tahu sempat datang atau tidak kalau ATM-nya itu, tapi memang diberitakan itu akan didatangkan oleh bitcoin.co.id kalau saya tidak salah, yang pada saat itu sebelum namanya Indodax, itu mereka mau mendatangkan ATM Bitcoin. Hanya modelnya tidak seperti ini. Waktu itu sama persis dengan ATM yang kita gunakan sekarang. Kalau ini kan cuman funding mesin. Yang didatangkan waktu itu betul-betul ATM. Nah, sampai itu diisukan mau didatangkan. Tapi pada saat itu, kemudian regulasi pemerintah di pemerintah kita membuat regulasi, utamanya BI pada saat itu dan OJK, bahwa tidak boleh, OJK atau Bapepti itu, tidak boleh menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Semenjak itu sudah mulai goncang pernyataan tentang cryptocurrency. Orang sudah mulai bertanya-tanya apakah cryptocurrency itu boleh, karena di belakangnya mata uang. Nanti setelah itu akhirnya lahirlah Indodax pada saat itu, yang setahu saya dia yang pertama. Saya kurang tahu kalau ada sebelumnya dia, karena saya tidak bermain di market exchange pada saat itu. Kemudian lahirlah bisnis ini. Nah, semenjak lahirnya bisnis ini, pemerintah akhirnya menegaskan, merumuskan bahwa cryptocurrency itu tidak boleh
masuk ke Indonesia sebagai alat bayar ataupun alat tukar. Tapi yang dibuat di dalam regulasinya, nanti ada catatan-catatan regulasi yang saya tampilkan setelah ini, itu dia hanya boleh disebut sebagai kripto aset. Kenapa? Karena kemungkinan parameter pemerintah adalah exchange yang wajah, tampilan, dan cara kerjanya itu mirip dengan bursa efek untuk forex, untuk saham dan segala macam. Itu sama persis plek. Bedanya adalah aset yang diperdagangkan di dalam semuanya cryptocurrency. Artinya, sebenarnya cryptocurrency, kalau kita lihat dari cerita yang penjabaran saya dari depan tadi, cryptocurrency itu boleh kita sebut sebagai cryptocurrency. Tidak boleh, pemerintah sudah bilang. Masalahnya, dasarnya adalah pemerintah hanya melihat marketnya itu sama seperti forex dan saham. Sehingga mereka mengkategorikan kripto sebagai aset. Apakah itu salah? Tidak salah. Itu betul. Itu tidak salah, itu betul. Terus kok masih ngotot dengan cryptocurrency? Begini. USD, Euro, semua mata uang asing yang diperdagangkan di forex, di bursa, apakah itu disebut sebagai dolar itu adalah sebagai aset dan bukan mata uang dolar? Tidak kan? Dia tetap disebut sebagai mata uang Amerika yang bernama USD, dolar Amerika. Tetapi ketika dia masuk ke market, diperdagangkan, maka fungsi dia sebagai currency itu digantikan dengan aset. Jadi sebenarnya cryptocurrency, crypto aset sama, tinggal posisinya di mana. Kalau dia di luar dari exchange, maka dia tetap bernama cryptocurrency. Ketika dia masuk ke market, baru dia menjadi aset. Crypto aset, karena barang yang diperdagangkan, yang mempunyai nilai tukar, mempunyai dampak terhadap moneter, maka dia disebut aset. Jadi kalau ada yang bertanya, apa bedanya cryptocurrency dengan crypto aset? Cryptocurrency, crypto aset sama, tapi tidak sepenuhnya sama. Kok masih bilang tidak sepenuhnya sama? Sebentar, kita jelaskan. Seperti yang saya jelaskan tadi, setelah Bapepti melihat, pemerintah melihat, oh seperti ini ternyata dia diperdagangkan di market dan segala macam, dia sama dengan USD, mata uang yang diperdagangkan di bursa, sama seperti emas, sama seperti forex, sama seperti saham, maka dia disebutlah sebagai aset. Maka pemerintah mengeluarkanlah kata-kata aset kripto berdasarkan surat Menko Perekonomian, bla 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 dan segala macam. Kalau ada yang butuh dokumen ini, saya ada kebetulan soft copy-nya, nanti bisa kita bagi untuk sama-sama kita pelajari apa sih batasan-batasannya. Dan di dalam sini yang diatur hanya kripto aset, bukan cryptocurrency sebagai alat tukar. Jadi kalau ada pertanyaan apakah cryptocurrency masih bisa digunakan sebagai alat tukar, berdasarkan regulasi, berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan, berdasarkan surat edaran, cryptocurrency masih tidak ada yang melarang digunakan sebagai alat tukar. Ingat, alat tukar bukan alat bayar. Kemudian, crypto aset adalah sebuah cryptocurrency. Karena tadi kita sudah jelaskan, setelah dia masuk di market, maka dia beralih fungsi menjadi aset, bukan lagi sebagai alat tukar. Crypto aset adalah sebuah cryptocurrency yang memiliki nilai tukar terhadap cryptocurrency lainnya dan dapat diperdagangkan dalam sebuah pasar, baik itu pasar tersentralisasi atau CEX, central exchange, sentralisasi exchange, atau pasar tidak tersentralisasi atau decentralized exchange. Crypto aset
tidak dapat berdiri sendiri tanpa fungsi utamanya sebagai cryptocurrency. Kok bisa? Karena objek yang didefinisikan sebagai crypto aset sebenarnya adalah cryptocurrency. Kecuali pada saat dilahirkan Bitcoin, dia langsung dikategorikan sebagai aset untuk ditradingkan dan bukan untuk sebagai alat tukar, sama seperti emas, maka dia sah disebut crypto aset secara penuh. Tapi kalau awalnya dia lahir sebagai cryptocurrency, kemudian beralih nama menjadi crypto aset, itu karena dia ada di pasar dan dia tidak boleh sebagai alat bayar, maka dia disebut sebagai crypto aset. Artinya, crypto aset, cryptocurrency sudah pasti crypto aset. Tapi crypto aset belum tentu cryptocurrency. Kok bisa? Karena ada produk lain yang namanya NFT salah satunya. Nah, kalau NFT itu boleh langsung kita sebut sebagai crypto aset. Kok bisa? Dia bukan alat tukar, tapi dia adalah objek yang dipertukarkan. Memang sejak lahir dia adalah objek yang diperdagangkan, dipertukarkan di market. Maka dia adalah sebuah aset, bukan sebuah currency. Kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa di sesi tanya jawab. Terus, Bang, kira-kira apa sih berdasarkan penjelasan tadi bla 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 teknis segala macam, apa sih yang harus kita siapkan, yang harus menjadi parameter kita ketika kita berinvestasi? Karena grup ini, komunitas ini walaupun banyak teman-teman developer dalam, tapi kan semua ujungnya ingin berinvestasi, ya kan? Ingin berinvestasi. Mungkin hanya developer yang berpikir untuk, ayo bagaimana cara kita gunakan dia sebagai alat tukar. Nah, yang penting untuk teman-teman ketika mau berinvestasi, ini menurut saya ya, menurut analisa saya sebagai orang teknis, sebagai orang sains, sebagai orang yang mengambil pola pikir dari disiplin ilmu saya, maka yang harus kita lihat ada 10 poin. 1, dia harus memiliki SC atau smart contract yang jelas dan valid. Apakah wajib? Tidak. Loh, kok bisa? Kan dia harus punya smart contract. Kalau dia tidak punya smart contract, berbahaya token. Oh, tidak. Kalau kita berbicara Ethereum, berbicara Binance, berbicara dan yang sejenisnya, turunannya, iya, smart contract itu penting. Tapi bagaimana kalau kita berbicara dengan teknologi blockchain yang lain? Teknologi cryptocurrency yang lain. Contoh, Wave. Di Wave tidak ada smart contract, bro. Di Wave cuman ada token ID. Bukan smart contract, tapi token ID. Tidak ada smart contract. Karena semua orang bertanya smart contract, akhirnya orang yang bermain di Wave juga mendefinisikan token ID sebagai smart contract. Kenapa? Karena itu identitas setiap token yang ada di dalamnya. Hanya Wave sendiri yang tidak mempunyai ID, yang pemilik blockchain-nya. Yang lain pasti pakai ID. Kemudian 2, dia berjalan di atas blockchain. Itu wajib. Kok bisa? Ya wajib lah. Orang definisi cryptocurrency yang kita jelaskan sekarang itu adalah berjalan di atas blockchain, decentralized. Ketika dia tidak berjalan di atas blockchain, maka dia tidak bisa lagi kita definisikan menjadi cryptocurrency atau crypto aset. Kenapa? Karena berdasarkan kurikulum ilmu yang sekarang kita terapkan. Ketika kita berbicara dulu, boleh. Tapi ketika kita berbicara sekarang, itu sudah tidak boleh. Karena harus berjalan di atas blockchain. 3, dia harus memiliki project yang jelas. Itu wajib. Harus punya project. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika sebuah token atau koin yang tidak punya project yang jelas, contoh ini.
dia proyeknya adalah membuat sorry to say, saya tidak akan sebutkan merek, tapi mungkin proyeknya membuat koloni di bulan, membuat perumahan di bulan, akan membuat ABCDFG. Coba kita pikir, kira-kira kita berinvestasi di situ, pengembangnya berniat untuk membuat proyek itu, masuk akal enggak untuk kita? Ketika itu tidak masuk akal, jangan masuk ke dalamnya. Maka itu adalah coin bubble, istilah yang mungkin yang paling halus adalah coin bubble. Paling cuma 1 kali 2 kali naik, setelah itu selesai, game over. Proyek tidak akan pernah berjalan. Terus bagaimana Bang proyek-proyek yang secara logis itu masuk akal bisa jalankan? Kita lihat lagi. Ketika dia menyebutkan proyek yang masuk akal, oke, proyeknya apa? Linear enggak dengan penerapan cryptocurrency yang dia maksud? Jangan sampai dia memanfaatkan cryptocurrency hanya untuk mengumpul dana. Setelah itu hit and run. Maka lihat dulu proyeknya, jelas atau tidak. Kadang ada proyek yang nyeleneh bagi kita, tapi ternyata itu lebih masuk akal dan lebih berpotensi berpenghasilan sehingga koin itu bisa bertahan. Kok begitu Bang? Contoh begini, ketika cryptocurrency itu, token atau koin itu diluncurkan hanya untuk membiayai proyek, yang proyeknya itu, hanya untuk sosial dan segala macam. Dari sisi agama oke, kita dapat, tapi harus diingat, setiap orang yang masuk ke dunia kripto berpikir dia masuk ke dunia kripto adalah berarti dia masuk ke dunia investasi, bukan ke dunia religius. Bukan. Dia masuk ke dalam berarti dia mau keuntungan. Kalau dia tidak dapat keuntungan, maka untuk apa dia masuk? Maka ketika ada proyek yang tidak berpotensi mempunyai keuntungan, dipikirkan dulu. Bagi saya ini pendapat saya. Kemudian yang keempat, memiliki perhitungan tokenomik yang matang. Tapi bagi saya itu tidak wajib. Itu boleh dimasukkan sebagai parameter, tapi tidak wajib. Kok bisa? Contoh begini. Saya buat token. Saya tidak bikin tokenomiknya. Saya tidak jelaskan berapa di burn, berapa di apa, dan segala macam. Saya luncurkan. Tapi saya punya proyek yang jelas. Contoh proyek UMKM yang pernah saya jabarkan. Secara perhitungan orang ekonomi, itu tidak masuk akal. Kenapa? Harga tidak akan bergerak. Harga tidak akan bergerak. Tidak ada yang menarik di dalam. Harga bisa turun sampai ke dasar. Bisa naik kapan saja. Tapi ingat, kalau kita hanya berpatokan dari tokenomik dan tidak ada pendapatan dari developer itu, kira-kira apa yang akan dibagikan di sana? Apa yang memastikan bahwa koin itu akan bertahan, demand-nya akan naik, dan supply-nya semakin berkurang? Apa yang menjamin? Burn, bakar, dumping, pumping? Saya rasa tidak. Harusnya sirkulasi token itu, sirkulasi koin itu harus jelas. Ketika koin itu berputar, layaknya uang rupiah yang sekarang berputar, maka nilainya akan naik. Karena itu sudah teori ekonomi dan sudah teori eksak. Tidak bisa dipungkiri. Kalau kita hanya berpatokan dengan tokenomik, salah tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Ketika kita bermain hanya koin untuk ditradingkan, itu benar. Tapi ketika kita bermain untuk investasi jangka panjang, maka itu tidak bisa dijadikan patokan. Bagi saya, bagi teman-teman, monggo silakan. Kemudian 5, dapat diperdagangkan di pasar atau di exchange. Itu wajib. Itu wajib. Jangan hanya peer-to-peer. Jangan hanya beli coin developer. Jangan hanya istilah ICO dan segala macam. Kemudian dia tidak masuk ke market eksternal. Ada juga yang bikin market sendiri. Sorry. Tidak semuanya salah. Sorry. Tapi sebagian besar. Ketika dia buat internal exchange, dipertanyakan dulu. Dia harus dulu terdaftar di external exchange. Artinya exchange di luar mereka. Baru itu sah untuk boleh kita berinvestasi di situ. Bagi saya. Kenapa? Ada beberapa exchange yang saya pelajari datanya. Jadi saya tidak pelajari teknologinya.
Saya hanya pelajari datanya berdasarkan explore. Yang harus teman-teman ingat, ketika kita bertransaksi di exchange, perhatikan explore. Saya menemukan beberapa hal. Contoh, saya membeli koin A di salah satu exchange. Begitu saya lihat di explore saya, lihat di explore token atau koin itu, dan saya masukkan alamat saya cari explore dari wallet saya. Di wallet saya ternyata saldonya 0, sedangkan di aplikasi exchange saldo saya terisi. Kemudian saya lihat punya teman saya, ada isinya dan segala macam. Oke, karena dia tembak dari Trust Wallet masuk ke situ, kemudian dari situ dia perdagangkan, dia tembak lagi keluar, dia withdraw lagi keluar. Pada saat saya lihat explore wallet terakhir di mana token itu bersandar, wallet terakhir, hal yang menakjubkan saya temukan bahwa wallet pengirim adalah satu wallet. Teman saya hanya mengirim sekali dari walletnya ke walletnya yang satu yang di luar dari exchange itu. Begitu sampai di walletnya yang eksternal, wallet di dompet luar, pengirim yang mengirimkan bukan walletnya dia, tetapi ada satu wallet yang ketika saya buka explore-nya, dia banyak transaksinya hanya untuk keluar. Yang artinya ketika kita ada di exchange yang dikuasai oleh satu orang, di dalam situ mereka bisa mempermainkan datanya, dan ketika kita beli koin, beli token, jangan sepenuhnya percaya bahwa token itu ada. Maka saya bilang, ketika teman-teman mau berinvestasi di token ataupun koin, wajib dia ada di external exchange. Jadi tidak boleh dia punya exchange sendiri tanpa punya terdaftar di exchange luar. Tapi kalau dia proses, ya sah-sah saja, boleh. Dia akan mempermudah user namanya. Kemudian yang keenam, dia memiliki ekosistem yang kuat. Seperti yang saya bilang tadi, saya ceritakan di awal. Bitcoin naik karena dia punya ekosistem yang jelas dan kuat, loyal, yaitu para hacker dan cracker yang ada di dunia underground. Mereka lah yang mengangkat derajat, mengangkat harga dari Bitcoin. Kemudian begitu sampai ke atas, barulah masuk di pasar, diperdagangkan, dibuatlah euforia. Kemudian secara belak-belakan teman-teman akhirnya berani memperkenalkan diri bahwa saya bikin virus. Ketika saya serang virus itu, orang mau diamankan, dia harus bayar sejumlah Bitcoin. Begitupun pencurian-pencurian dan segala macam. Naiklah nilai tukar dari Bitcoin itu sendiri. Jadi ingat, bukan exchange, bukan hanya exchange yang menaikkan harga sebuah koin, tetapi ekosistemnya yang jelas, ekosistemnya yang sudah terbentuk. Kemudian memiliki target pasar. Iya, wajib. Kalau token asal-asalan, kita ambil sampel salah satu ini USD hoter akilah. Kita ambil salah satu koin yang sempat hype, dia naik, dan salah satu orang berpengaruh di luar bikin isu, naik. Setelah itu orang berbondong-bondong semua ambil. Harganya naik, setelah itu fell down, jatuh sejatuh-jatuhnya. Kenapa? Dia tidak punya ekosistem yang jelas. Dia hanya berdasarkan emosi sejenak. Dia hanya berdasarkan perkataan 1-2 orang, berdasarkan berita. Kita lihat Bitcoin. Apakah Bitcoin pernah turun ke dasar? Tidak pernah. Dari 900 ke 500 wajar. Namanya harga. Toh juga teman-teman semua pelaku kripto yang mempermainkan kan, sehingga mereka naik turun harganya. Ini. Kemudian bernilai tukar jangka panjang. Bagi saya itu wajib. Dan harusnya bagi teman-teman itu wajib. Kenapa? Kalau cuma jangka pendek, berarti teman-teman yang jangka panjang jangan coba-coba masuk. Cuman coin bubble. 1 kali, 2 kali selesai, game over. Nyangkut ataupun sudah tidak liquid, LP-nya sudah ditarik. Kemudian 9, pergerakan harga cepat. Tidak wajib. Itu hanya untuk teman-teman yang mau bermain trading.
Ketika cuma teman-teman hanya mau bermain trading, spot trading, ini boleh jadi parameter. Tapi bagi secara keseluruhan itu tidak wajib, tapi harus dimasukkan sebagai parameter. Yang terakhir, developernya harus jelas bagi semua teman-teman. Tapi bagi saya tidak wajib. Kenapa? Sampai detik ini saya belum pernah bertemu dengan Satoshi Nakamoto dan saya tidak tahu perusahaan yang membuatnya. Dia kan koin pertama yang menciptakan apa segala macam. Sama bro. Developernya kita tidak tahu, tapi kita semua meyakini dia punya ekosistem, dia punya poin-poin yang saya catat di sini menjadi wajib, sebagai wajib. Dia punya poin itu, maka dia punya trust, harganya terjaga. Oke? Tapi itu saya kembalikan semua ke teman-teman. Apa yang saya presentasikan malam ini itu hanyalah pendapat saya dan sedikit yang bisa saya sharing ke teman-teman tentang apa sih itu cryptocurrency dan apa sih itu crypto aset. Saya simpulkan cryptocurrency dan crypto aset adalah barang yang sama, hanya tergantung tempatnya. Ketika dia di dalam exchange, maka dia menjadi crypto aset. Tapi ketika dia di luar exchange, dia adalah cryptocurrency. Whatever orang buat regulasi, dia harus disebut crypto aset dan segala macam. Menurut disiplin ilmu yang menjadi dasar dari berdirinya cryptocurrency itu sendiri, dia disebut sebagai cryptocurrency. Kecuali NFT dan sejenisnya produk lain yang keluar dari perkawinan antara kriptografi dan blockchain. Jadi kurang lebih seperti itu Bli yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada yang kurang jelas nanti di sesi tanya jawab, karena kalau saya jelaskan secara panjang lebar, kebetulan saya dosen, ex-dosen, saya pasti senang berbicara, tapi saya yakin teman-teman jadinya capek mendengarkan. Jadi enak kalau misalnya kita berdiskusi. Itu Bli, thank you Bli. Siap Om Firman. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi saya sangat excited sekali slide demi slide memperhatikan tadi dari awal. Ternyata memang cryptocurrency, kriptografi itu memang sudah ditemukan sebelum ditemukannya blockchain gitu ya Om Firman ya. Luar biasa sekali ya. Dan tadi ada sedikit pencerahan juga cryptocurrency dengan crypto aset. Ternyata itu ada perbedaan sedikit ya teman-teman ya. Oke, mungkin langsung aja kita buka sesi tanya jawab ya Om Firman ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum paham dengan penjelasan dari Om Firman tadi. Silakan, mungkin saya buka dua penanya pertama. Izin Bang Bli. Oke, silakan Om Yosef. Ya, malam Bang Firman. Ini izin bertanya. Yang kita tahu kan cryptocurrency itu kan sangat transparan untuk pencatatan secara blockchain. Itu kenapa para hacker yang mengambil paksa dana yang ada di blockchain kita itu bisa diambil gitu secara tanpa kita ketahui dengan begitu. Itu aja mungkin. Ada contoh kasus Bang yang bisa saya lebih senang kalau misalnya kita contoh kasus, jadi lebih mengena seperti itu. Kalau misalnya diambil itu kan luas gitu. Boleh. Untuk contohnya kita lihat kan seperti ada juga dari salah satu contohnya Ethereum kan, itu kan sudah cukup besar kan untuk mengenai blockchain-nya. Tapi kenapa bisa dihack juga sama para hacker gitu? Kita lihat dulu Bang, dihacknya itu dari sisi mana. Kalau dibilang blockchain itu bisa dihack, semua security system, semua black hat maupun white hat itu menyatakan bahwa tidak ada sistem yang 100% aman. Artinya pasti masih punya celah. Karena itu selalu dikembangkan. Kalau dibilang, kok blockchain bisa ditembus?
Ya, dia pasti punya celah. Tolong. Pasti ada celah yang belum terfikirkan pada saat dia dibangun. Karena itu selalu dikembangkan. Tapi kalau kita ambil contoh kasus yang terjadi dulu di Trust Wallet, kesalahan itu bukan semata-mata dari blockchain-nya. Bukan dari blockchain-nya. Tetapi dari teknologi developernya, DAPP yang dia bangun. Jadi blockchain untuk masuk ke dalam, kita bisa menggunakan teknologi web, teknologi DAPP dan segala macam. Yang terjadi di Trust Wallet itu DAPP-nya yang bermasalah, sehingga seed phrase-nya bisa diambil. Ketika seed phrase-nya diambil, maka semua koin yang ada di dalamnya yang terintegrasi itu bisa diambil. Kalau istilah sederhananya yang sering dijelaskan dan mudah dicari di internet itu jumping cell. Salah satu persamaan ya, tapi bukan jumping cell sebenarnya teknologinya, tapi persamaannya itu jumping cell. Artinya masuk ke satu server, kemudian dia loncat ke server yang lain karena dia berada di dalam satu jaringan. Kira-kira seperti itu, karena DAPP-nya terbuka, dia masuk dari DAPP, setelah itu dia masuk ke dalam. Contoh kasus kedua itu dia mengcopy tampilan, kemudian orang digiring ke sana untuk memasukkan data. Akhirnya orang terjebak memasukkan data-data rahasianya. Sebagai contoh, saya untuk kebutuhan finansial, saya punya email pribadi yang tidak mungkin saya kasih tahu ke orang. Tapi untuk komunikasi, saya punya email lain, email kedua. Itu khusus untuk komunikasi. Ketika itu berkaitan dengan aplikasi mobile yang membutuhkan email, saya buat lagi satu email yang semua saya kumpul di situ. Kenapa? Karena bisa jadi celahnya itu di email juga. Sama seperti kalau misalnya OTP. OTP, ingat, SIM card itu bisa di-clone, SMS itu bisa di-clone, WhatsApp itu bisa di-clone. Dengan atau tanpa menyentuh objeknya. Itu ada teknologinya, Bang. Jadi, kalau dibilang, kenapa blockchain bisa ditembus? Ya, tetap bisa, Bang. Tidak 100% aman. Bisa saja ada celahnya. Tapi sangat kecil kemungkinannya. Contoh kasus terakhir, itu dulu tahun berapa ya? Sempat ada yang masukkan Twitternya itu. Nah, case yang terjadi di situ adalah exchange-nya yang bermasalah, teknologi webnya yang bermasalah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya meriset beberapa exchange lokal dan ternyata ada suatu hal yang ganjil di dalamnya. Seperti yang saya jabarkan tadi. Artinya dia menggunakan database. Artinya saya bisa dengan mudah masuk ke dalam, merubah data. Contoh kasus yang terakhir adalah dia menjual Bitcoin, tapi yang tereksekusi adalah koin lain yang harganya lebih murah. Itu bisa ketika itu di exchange. Apalagi exchange-nya centralized exchange. Kurang lebih seperti itu, Bang. Terima kasih Bang Firman. Makasih Bang Bli. Boleh tanya? Silakan Bang. Ya, saya menarik ya bahasanya ya, maksudnya memang seperti di awal-awal ya kripto itu ya awalnya. Tapi ketika kita ngerti bahwa akan ada selalu isu, kalau di saya sih lebih ke isu keamanannya ya Bang. Maksudnya gini, tadi bisa dihack, memang lebih aman kalau blockchain dan sebagainya sih Bang ya. Tapi misalnya kita berinvestasi di kripto gitu ya, sejauh mana kita yakin bahwa apa sih yang buat kita yakin itu bahwa kripto itu akan aman, itu dulu sih Bang. Maksudnya poin-poin apa aja yang harus kita perhatikan sebelum kita berinvestasi di kripto selain dari yang 10 tadi itu Bang. Ya Bang, siap. Oke. Sip. Ya, silakan. Jadi poinnya mungkin si Om Pale Farendi tadi kan udah dikasih checklist tuh, ada 10 checklist yang buat kita untuk screening kripto yang kita mau investasikan kayak gitu. Nah, kira-kira di luar itu ada lagi nggak gitu loh dari kacamatanya Om Firman? Ya Bang, maksudnya yang lebih awam, lebih umum lah. Ya.
Oke Bang, sip. Saya sebenarnya 10 poin itulah yang menjadi dasar saya selama ini. Tapi kalau misalnya yang lain, perhitungan-perhitungan ekonominya, itu mungkin ada teman-teman developer lain yang bisa menjelaskan lebih detail seperti itu. Karena kaitannya dengan kalau selain dari yang saya jabarkan tadi, berarti dia sudah masuk ke ranah exchange-nya, masuk ke ranah moneternya, pertukaran-pertukarannya. Nah, itu memang ada perhitungan-perhitungan. Contoh, yang saya maksud dengan tokenomics, itu harus jelas berapa koin yang dia bakar. Karena sedikit ilmu ekonomi yang saya pahami bahwa ketika seorang developer menyiapkan koin yang mau dibakar, berarti dia berusaha untuk mengangkat atau menyelamatkan harga sebuah koin atau token. Karena ketika dia bakar, harganya pasti naik. Itu sudah pasti. Karena rumusnya adalah supply dan demand. Kalau demand-nya naik, supply-nya berkurang, maka harga pasti naik. Begitupun sebaliknya. Kalau yang terkait keamanannya, secara teknis, itu lihat teknologinya, Bang. Contoh ya, mungkin akan kontroversi pernyataan saya berikut. Contoh, ketika orang mengatakan dia membuat sebuah staking, maka staking itu koin kita akan berpindah. Abang bisa lihat di explore-nya, ketika koinnya berpindah, itu wajar, Bang. Tapi dilihat dulu, koin yang tempatnya berpindah itu, apakah betul-betul koin developer yang membuat koin itu, atau pihak lain yang membuat program terkait koin atau token itu untuk investasi. Biasanya kalau orang menggunakan koin orang lain, hati-hati Bang, scam, hati-hati. Tapi kalau yang namanya yield farming, karena di teknologi kripto investasinya itu ada salah satunya itu ada yield farming. Yield farming mirip seperti staking. Perbedaannya yield farming kalau kita lihat di explore-nya kita tidak ada histori koin kita berpindah. Itu tidak boleh. Ketika dia berpindah, maka itu sudah melanggar aturan dari standar dari definisi yield farming itu sendiri. Apalagi kalau yang melaksanakan yield farming bukan pemilik koin. Jadi yang namanya yield farming itu pasti koinnya kita masih ada di wallet yang sama, tetapi dikunci. Kenapa? Karena kebutuhan staking adalah membiayai miner, sedangkan yield farming adalah untuk dipinjamkan, baik itu ke developer ataupun ke pihak lain yang nanti ada namanya teknologi leasing. Sekarang sudah ada teknologi leasing itu, pinjaman untuk kripto itu. Kurang lebih seperti itu, Bang. Iya, Bang. Makasih banyak penjelasannya, Bang. Satu lagi, Bang. Kalau di saham kita tahu itu ada namanya saham gocap, Bang ya. Maksudnya mungkin kalau udah gocap tuh udah pasti dia susah lah untuk naik segala macam. Kalau di kripto ini ada nggak sih, Bang, dasarnya gitu? Maksudnya kalau dia udah nilai berapa, kita mungkin harus mau nggak mau harus cut loss gitu kan? Ada nggak sih, Bang, kalau di kripto? Mungkin itu aja, Bang. Ya, Bang. Oke, pertanyaan menarik. Langsung aja, Om Indra. Siap, Bli. Begini, Bang. Itu yang unik dari kripto. Itulah kenapa kripto itu diciptakan. Kripto harganya bisa turun terus. Sampai nol bisa ketika tidak ada ekosistemnya. Tapi kalau ekosistemnya ada, tidak mungkin turun sampai nol. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Kalau 10 poin tadi itu dipenuhi, apalagi yang saya kasih catatan wajib itu dipenuhi, maka nilainya tidak akan turun. Kalau abang bilang ada enggak seperti itu? Ada, Bang. Contoh kasus adalah yang saya sampaikan tadi bahwa saya menganalisa beberapa exchange lokal dan saya menemukan ada 1-2 exchange yang ketika saya beli koin di dalam dan saya buka di explore, koin saya tidak ada di wallet saya. Tapi kalau saya kirim keluar, bisa sampai ke wallet saya yang satu. Begitu saya buka di explore-nya, ternyata pengirimnya itu bukan dari wallet saya yang di exchange itu, tapi dari wallet lain, alamat wallet lain. Dan ketika saya trace, banyak sekali transaksi melempar keluar. Artinya,
Yang mengirimkan saya bukan wallet saya, tapi wallet salah satu orang. Bisa jadi walletnya developer. Kalau yang abang pertanyakan tadi, apakah ada di kripto? Ada, Bang. Makanya 10 poin tadi itu saya kasih, terutama yang saya kasih catatan wajib. Kalau yang wajib saja dia tidak penuhi, Bang, waspada. Itu asli, sangat berpotensi untuk scam, Bang. Apalagi harganya sampai mau naik, sudah ngos-ngosan itu, Bang. Apalagi kalau dia cuman coin bubble, cuman bermain di tokenomic, sorry to say, ketika hanya bermain di tokenomic tanpa ada proyek yang jelas, sudah pasti koinnya tidak akan naik setelah dia turun. Kalaupun naik, itu cuman bertahap, cuman untuk supaya developer tidak malu, kurang lebih seperti itu, Bang. Bang, makasih Bang. Berarti patokan kita hanya yang 10 tadi lah minimal, Bang, ya. Itu yang paling mendasar banget, Bang, ya. Ya, betul Om. Kayak tadi juga mungkin ya sedikit tambahan juga Om Ferendi, kalau bisa nanti Om Ferendi juga mungkin di next session atau kalau ada waktu bisa ditonton lagi. Kita kan setiap hari Jumat tuh kan ada acara Nyalon Yuk. Sebelumnya pernah kita membahas di sini tentang gimana caranya membaca smart contract yang benar-benar verified gitu loh Om Ferendi. Karena smart contract itu ternyata benar seperti yang Om Firman, Om Indra bilang tadi itu, ada smart contract yang abal-abal Om Ferendi, yang dia cuma copy paste dari smart contract yang terdahulu yang proyeknya udah scam gitu loh. Jadi dia ambil aja smart contractnya itu, terus ya udah, karena kan sekarang bikin token itu kan gampang banget. Punya 1 BNB, 2 BNB aja masuk ke Pancake, itu bikin smart contract yang abal-abal, udah bisa langsung listing gitu istilahnya. Nah, nanti itu ada gininya penjelasannya di YouTube-nya Indeks Capital. Di sana akan sangat jelas dari mana kita kita pergi kemana dulu untuk kita scanning yang smart contract dari project yang Om Ferendi mau masukin gitu loh Om. Nah, di sana tuh biasanya kan kita di BSC scan itu kan kita screening di sana. Kalau misalnya dia projectnya di jaringan Ethereum, ya kita di ETH scan-nya. Nah, di sana tuh biasanya ketika kita ngeklik di sana akan ada penjelasan di sana, Om Ferendi. Itu enggak, apakah dia verified centang biru apa enggak gitu loh. Itu Om Ferendi. Itu ada jelas di channel YouTube-nya Indeks Capital Om Ferendi ya. Nah, belum lagi yang lainnya juga. Makasih banyak penjelasannya, Om. Ya, sama-sama. Masalah fundamental juga saya tertarik dengan yang dibilang tadi sama Om Indra, Om Firman. Nah, mungkin pertanyaan lanjutan gini Om, sebelum saya lanjut ke teman yang lain ya. Karena menurut saya nih, mumpung ada Om Indra nih, Om Indra ini dia tidak hanya jago untuk pengetahuan, untuk present ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya orang coding teknik itu kan dia benar-benar spesialis di codingnya aja. Tapi ini Om Indra tak lihat ini benar-benar dia menguasai semuanya nih gitu loh. Nah, sekarang kan akhir-akhir ini kayak gini Om Indra, kan banyak project yang di white paper, yang namanya white paper ya kertas kosong ya. Saya masih ingat sama teman saya bilang, yang namanya kertas kosong, kertas putih ya udah, kadang-kadang developer tuh dia hanya sedikit project gitu loh yang benar-benar komitmen menjalankan white papernya dia Om Indra. Setuju nggak gitu loh? Kadang-kadang ya untuk dia menarik investor, untuk menarik istilahnya kita untuk ikut beli proyeknya dia, ya dia aja berusaha sebikin semenarik mungkin, sejago mungkin, tapi ujung-ujungnya ya mungkin yang bisa dipenuhi paling 10%, 20% ya kayak gitu. Nah, terus kalau kayak gitu gimana Om Indra? Tadi kan Om Indra bilang ada proyek yang tidak punya ekosistem, tidak punya fundamental, dia hanya istilahnya sengaja FOMO-in orang-orang, dia nge-farm misalnya masuk berapa misalnya. Habis itu ketika orang nge-farm kan orang otomatis takut ketinggalan. Akhirnya FOMO kan ikut-ikutan beli. Nah, setelah itu udah ada yang gunting, akhirnya banyak yang nyangkut. Nah, kalau kayak gitu gimana Dok Mindra? Maksudnya melihat satu proyek, karena saya lihat kan ya mungkin bukan suatu hal yang baru ya teman-teman, mungkin di sini setuju ya. Begitu misalnya enggak lah dia launching hari ini misalnya, ya paling hype-nya sehari, 2 hari, 3 hari, ketika dia udah jatuh bisa diharga di bawah presale, kehilangan momentum, untuk angkatnya susah banget itu Om Indra. Nah, kalau Om Indra sendiri gimana nih? Ada strategi khusus nggak gimana caranya kita biar bisa pintar bermain di sana gitu loh Om Indra? Begini Bli, makanya ada poin-poin yang saya kategorikan sebagai wajib, ada yang saya kategorikan tidak wajib. Nah,
Poin-poin yang saya kategorikan wajib ketika itu terpenuhi, harusnya itu tidak terjadi. Tapi itu tidak menjamin ya. Besar kemungkinan itu tidak terjadi. Apalagi kalau dia ada di external exchange. External exchange yang saya maksud bukan sekedar swap. Kenapa? Karena kalau di teknologi swap, saya punya pertanyaan besar. Siapa yang menentukan harga naik turun? Bukan kita kan? Sistem kan? Dengan sistem yang baku, harga seperti itu, sudah. Dia tidak akan bisa naik turun. Dia tidak akan bisa naik lagi. Akan susah naik. Karena dasarnya dia adalah standar dari teknologi swap itu. Tapi kalau exchange, market seperti wave exchange, kemudian market-market lokal yang ada, kita bertukar tukar koin di dalam. Artinya, kita sebagai user yang menentukan harga dari koin itu naik atau turun. Ketika semakin banyak orang jual, secara teori itu pasti harga turun. Tapi bisa jadi harga justru naik. Kok bisa? Kalau pengembangnya atau developernya mengerti tekniknya, itu bisa naik. Kalau dia sudah ada di market exchange seperti Indodax, toko kripto dan segala macam, apalagi kalau di seperti Wafis Exchange yang betul-betul decentralized, maka itu harga bisa diungkit. Walau tanpa rumus ekonomi seperti yang kita gunakan di tokenomics. Kok seperti itu? Saya kasih contoh begini. Ketika saya buat teknologi, ada wallet, saya buat satu token, dan ada walletnya. Ketika wallet itu, misalnya melayani sebuah pertukaran, transaksi pertukaran dari satu token atau koin ke objek yang punya nilai manfaat terhadap kita. Kita ambil contohlah pulsa. Nah, kalau kita terapkan teknologi swap independen, yang saya maksud swap independen itu seperti begini. Kita buat satu teknologi yang kita otomatiskan ketika orang mau bertransaksi, dia swap menjadi rupiah, setelah menjadi rupiah baru dia transaksikan. Secara teori pada saat dia swap, dijual kan. Tapi ketika kita buat teknologi sendiri, kemudian swap itu ditampung oleh satu wallet dan tidak kembali masuk ke market, maka orang statusnya, secara teori statusnya, dia menjual koinnya ketika dia swap di teknologi swap yang saya bangun. Tapi karena koinnya itu dikirim ke wallet yang tidak dikeluarkan kembali, entah itu di burn atau di listing kembali di market oleh developer yang menampung koin itu di harga atas, maka harga koin tidak turun. Harga koin bisa naik. Tapi kalau kita hanya semata-mata berpatokan ke swap, kemudian ke exchange tanpa mengakali, itu memang susah diangkat. Tapi kalau ada poin-poin yang saya kategorikan sebagai wajib, besar kemungkinan itu tidak akan terjadi. Dalam artian harga yang susah naik itu tidak terjadi, pasti bisa naik. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, ya, thank you Om Irfan. Oke, selanjutnya ada yang lain? Silakan. Ada Beli Adi, Trisula, Om Jimmy, Bro Febi, Om Sinchan, Om Yoga. Silakan, jangan malu-malu. Kita diskusi santai ya teman-teman ya. Diskusi, jangan terlalu berat. Ya, nanti teman-teman ini nanti kalau acara lepas baru. Ya, silakan Om Tony. Ya. Ini kan sering dialami oleh yang newbie kayak saya misalnya pada saat transfer aset itu salah dalam memilih jaringan gitu loh. Misalnya harusnya BSC, ternyata pilihnya Ethereum atau pilihnya Polygon gitu. Nah, kalau udah salah begitu, ada solusi nggak ya Bang ya untuk balikin asetnya ya? Makasih. Oke, pertanyaan menarik nih. Ini biasanya sering dialami oleh teman-teman yang masih baru nih. Silakan Om Firman nih. Om Firman kebetulan kan orang teknik juga, orang coding juga. Kira-kira ada nggak problem solving-nya kalau ada case seperti itu, Om? Nah, gini, Beli. Itu pernah terjadi di salah satu exchange, DEX, internasional. Kalau dibilang kalau itu terjadinya transfer, artinya itu sudah di broadcast ke semua node yang ada di blockchain itu. Teknologi blockchain tidak dikuasai oleh satu orang. Catatannya tidak dikuasai oleh satu orang. Artinya
itu tidak bisa diambil kembali. Tetapi kalau itu terjadinya di exchange, saya pastikan masih ada kesempatan sebelum transaksi itu di broadcast. Artinya ketika dipertukarkan di sana, kemudian ditransfer keluar, saya yakin kalau teknologi decentralized, centralized, itu masih bisa dikembalikan. Tapi kalau misalnya terjadi antar wallet dan salah network, setahu saya itu sudah tidak bisa. Setahu saya, karena itulah uniknya blockchain, berbeda dengan teknologi centralized kayak database lah istilahnya. Jadi Mungkin poinnya seperti nggak itu, Pak. ya, Om ya, kalau misalnya udah salah beda jaringan, ya udah otomatis wassalam lah gitu kan intinya poinnya ya. Tidak bisa, Bang. Tidak bisa. Kalau sudah terbroadcast itu tidak bisa ditarik kembali. Bang, sorry, saya tegasin lagi, berarti kalau checks masih ada harapan, tapi kalau DEX sudah pasti nggak bisa gitu ya? Kalau antar wallet sudah pasti tidak bisa. Kalau checks itu bisa. Saya pastikan antar checks itu bisa. Beberapa, apalagi lokal, saya pastikan itu bisa. Kenapa? Terkait yang saya ucapkan tadi, saya nyatakan tadi, itu berdasarkan analisa saya di Explore. Artinya, aset itu, kripto itu belum berpindah, Bang. Kalau kita di internalnya dia, itu belum berpindah. Hanya database yang mereka mainkan. Saya pastikan, karena saya lihat dari Explore-nya. Kalau saya tidak lihat Explore, saya bisa salah. Tapi ini saya lihat Explore. Saya yakin 90% itu bisa. Ya, mungkin bisa diperjelas lagi, mungkin Om Indra. Contohnya nih, ya kita sebut aja nggak apa-apa ya. Misalnya, anggaplah Om Tony, dia misalnya mindahkan asetnya dari Indodax ke toko kripto, kayak gitu. Misalnya anggaplah dia ya mindahin misalnya gini lah, BNB misalnya kayak gitu, atau mungkin ETH mungkin kan. Nah ternyata dia istilahnya antara copy address yang mungkin yang di toko kriptonya itu di face ke Indodax-nya beda ternyata. Nah kalau kayak gitu itu beneran bisa tuh, Om. Kalau yang saya maksud itu internal exchange-nya. Okay. Internal exchange-nya Indodax, dari wallet Indodax ke wallet Indodax lain. Saya pastikan itu masih bisa. Karena mereka masih menyimpannya di database. Belum membroadcast ke Explore. Tapi kalau dia sudah keluar dari Indodax ke toko kripto, itu berarti sudah berpindah kepemilikan. Itu saya pastikan tidak bisa. Karena sudah antar wallet namanya, Bli. Ya, oke. Berarti dari Om Doni udah clear Om Doni ya. Kalau misalnya cuma sebatas internal, itu masih bisa bisa selamat lah asetnya gitu loh. Tapi kalau udah beda exchange, udah eksternal, itu biasanya memang ya secara logika aja sih Om. Karena kan beda-beda jaringan kan otomatis alamat walletnya kan juga beda Om. Coba aja Om bandingkan misalnya pakai Tron mungkin atau pakai ETH atau pakai BEP. Orang BEP 2 sama BEP 20 aja beda juga tuh. Itu namanya walletnya yang dituju. Makanya kalau cara paling gampangnya gini Bli, menganalisa. Buka Explore-nya. Setelah kita mengirim, kan ada hash-nya tuh. Ya kan? Tinggal dibuka Explore-nya. Kita buka Explore-nya. Kalau misalnya di Explore-nya itu tercatat, maka sudah tidak bisa Bli. Tapi kalau belum tercatat di Explore, itu masih bisa. Saya yakin itu hanya dipindahkan database, bukan dipindahkan di blockchain. Kurang lebih seperti itu, Bli. Oke. Thank you. Ini kebetulan ada Om Fian. Om Fian bisa menambahkan, Om Fian? Saya tembak aja langsung. Om Fian, malam Om Fian. Kayaknya lagi gini anaknya dia. Oke. Aku lagi jelek, Bli, sorry. Oke, siap Om. Oke, selanjutnya ada Om Yoga, Bli Adi, Om Bayu, Om Daniel. Malam Bang Bli, boleh saya tambahkan Bang Bli? Boleh. Silakan Om Joseph. Ya, Bang Fian, untuk Bang Firman mau nanya ini, bagaimana kita kalau tahu SC yang telah memiliki skema, contohnya kan dari developer kan itu memiliki skema Ponzi ataupun yang bisa merugikan investor baru lah kira-kira gitu. Bisa nggak kita ngeceknya?
Siap Bang. Gini Bang, cara analisanya kalau dia Ponzi seperti ini. Kalau ada satu developer yang menerapkan teknologi MLM untuk asetnya, untuk kriptonya, dan itu bukan mengadopsi afiliasi, artinya dia berjenjang dan ada kedalaman kriptonya ya, bukan produknya, kriptonya. Karena kan dia bisa bikin kripto untuk membuat sebuah produk, nanti produk itu yang dia MLM-kan, jadi bukan kriptonya. Kalau dia meng-MLM-kan kriptonya 80% atau mungkin 90% Ponzi Bang. Tapi kalau dia tidak meng-MLM-kan, yang di MLM-kan itu produknya, bukan kriptonya, itu masih mungkin dia berpotensi tidak Ponzi. Mungkin produknya yang Ponzi, tapi kriptonya tidak. Nah, saran saya, kalau yang seperti itu Bang, kalau masih sekedar afiliasi, itu masuk akal. Afiliasi itu ada artian satu orang bisa mereferensikan banyak orang, kemudian dapat bonus dari developer. Itu masih masuk di akal. Tapi kalau dia melakukan terus-menerus, waspada Bang. Kenapa? Karena limit asetnya dia kan ada. Kalau misalnya dia sekedar menghimpun, dia bikin, saya kasih contoh begini, sorry kalau ada yang terjadi di sini, sorry. Ada satu kripto yang pernah ditawarkan ke saya oleh teman saya. Jadi ceritanya, dengan kripto itu, saya bisa membeli mesin mining secara online di aplikasinya. Kemudian, saya bisa mining dari handphone. Saya kasih gambaran begini. Teknologi mining, ketika dia menggunakan smart contract yang artinya notabene-nya dia berada di network Ethereum dan turunannya gini Bang. Sampai mana tadi beliau? Saking seriusnya. Kalau dia tadi sampai mana ya? Digangguin anak sih. Sampai mana tadi beliau? Sampai mining. Mining. Kalau dia bilang mining, kemudian dia menggunakan network Ethereum, menggunakan teknologi Ethereum atau sejenisnya, dan dia bilangnya mining dari handphone, saya kasih gambaran Bang. Yang namanya mining itu, dia memakan resource VGA. Kenapa? Karena algoritma yang digunakan itu terlalu rumit. Jadi kalau dia bilang mining dari handphone, sorry kalau ada di sini, ini pendapat teknis saya ya. Kalau dia bilang mining dari handphone, itu tidak masuk akal. Dan saya pastikan itu Ponzi, hanya menghimpun dana kita. Terlebih lagi, kalau kita belinya itu dari developer. Makanya saya kasih catatan, dia harus ada di market. Tapi dia sudah ada di CMC Bang, dia sudah ada di dan lain-lain. Untuk market capital yang kita mendaftar itu bayar, sorry ya, kalau kita mendaftar itu bayar, maka tidak bisa 100% kita ambil patokan dari situ. Artinya, kita masuk saja bayar, kita merubah peringkat, berarti kita bisa bayar dong, teorinya. Tapi kalau misalnya ada kapital yang tidak kita bayar, kita bisa melisting secara gratis di sana, dan dia mengambil data dari market, maka itu yang paling bagus. Maka untuk menghindari Bang, lihat proyeknya. Pertama. Yang kedua, kalau dia terindikasi menghimpun dana, sebaiknya jangan. Pasti Ponzi. Apalagi kalau kita bawa sekian orang, nanti dapat komisinya sekian. Di level 2 sekian, level 3 sekian. Dan itu kriptonya yang di multi-levelkan, jangan Bang. Pasti Ponzi. Saya pastikan pasti Ponzi. Mau dihitung bagaimanapun, secara matematika atau secara teknis, pasti Ponzi. Kurang lebih seperti itu Bang.
Terima kasih Bang Firman untuk ilmu yang telah disampaikan. Makasih Bang Bli. Sama-sama Om Joseph. Oke, silakan yang lain. Ada Om Sahidi Anwar. Ya, teman-teman yang baru join juga nggak apa-apa. Kita sharing di sini aja. Mumpung ada ahlinya nih. Om Firman. Siap beli. Bukan juga beli. Orang ada itu satu kelelawar mana tadi dia? Pian. Dari Om Sinchan, boleh Om kalau ada pertanyaan. Beli Adi diam-diam aja dari tadi. Beli Adi, sharingnya beli. Kira-kira gimana beli ilmu yang disaringkan malam ini beli? Masih nyimak aja beli, sangat menarik sih. Oke. Jadi bingung mau nanya apa. Siap. Oke. Masih melamun nih. Melamun ya. Bro Pebi gimana bro? Halo? Nyimak dulu beli. Oke, siap. Oke, mungkin apa nama itu? Dari Om Radit mungkin Om Radit Medok ada pernyataan mungkin atau ada komentar? Halo? Ya, sepertinya udah pada gini semua nih Om Firman. Nah, cuman sekarang gini Om Firman, mungkin saya menunggu teman yang lain, mungkin dari saya ya. Nah, itu kan sepemahaman saya gitu loh. Kan istilahnya satu project itu kan istilahnya anggaplah awalnya dia token nih. Kemudian ketika dia udah bisa bikin blockchain kan otomatis tokennya itu berubah bukan token lagi jadi koin dia kan gitu karena dia istilahnya dibikin di atas blockchainnya sendiri gitu loh. Nah, kalau seperti itu gimana tuh Om Firman? Sedangkan tadi kan Om Firman jelaskan di awal bahwasanya cryptocurrency itu kan akhirnya dari kriptografi gitu loh. Nah, sedangkan kalau pemahaman saya kan layar apa tuh istilahnya kripto itu di atas layarnya blockchain kayak gitu jadinya Om Firman. Ya Om Riki. Gini beli. Kalau terkait ya, tunggu sebentar Om Riki ya. Nanti habis ini Om Riki. Silakan Om Indra. Nah, gini beli. Kalau seperti yang beli pertanyakan tadi sampaikan itu gimana? Itu justru lebih bagus beli. Dalam artian developernya secara sadar dan punya kemauan yang besar untuk mengembangkan. Jadi dari tadinya dia nebeng blockchain, dia membuat blockchain sendiri. Terserah dia mau mengadop blockchain awal. Contoh kasus itu di Binance. Jadi Binance itu awalnya cuma token. Dia cuma token di Ethereum. Kemudian dia membangun blockchain sendiri. Kemudian dia menyediakan jembatannya. Kemudian akhirnya dia menjadi smart chain. Kedua koinnya itu terkoneksi. Itu jauh lebih bagus beli. Artinya konsep ke depan dari developer itu sangat bagus gitu loh. Karena mungkin bisa jadi pada saat awal dia belum punya resource yang cukup untuk membangun blockchain sendiri. Karena untuk bangun blockchain sendiri itu bukan seperti kita bangun website beli. Bukan seperti kita bangun aplikasi berbasis web ataupun berbasis mobile atau berbasis desktop. Cukup dengan satu server kemudian sudah selesai. Aplikasinya ditaruh situ, jalan semua, itu sudah jadi blockchain. Oh, enggak semudah itu blockchain. Blockchain itu butuh resource yang banyak. Butuh miner, butuh node yang banyak. Even itu hybrid, dia tetap butuh node, butuh miner. Walaupun teknologi node dan minernya itu bisa disatukan. Dan bisa menarik resource dari prosesor. Tidak lagi menarik dari VGA. Seperti itu beli. Kalau ada developer seperti itu, jauh lebih bagus beli. Kalau beli bilang tadi, kripto berjalan di atas blockchain, ya memang kripto berjalan di atas blockchain. Tapi dia mengadop teknologi cryptocurrency. Karena saya bilang tadi, kalau kita berbicara blockchain saja, seperti yang saya jabarkan, blockchain itu adalah sebuah teknologi. Sedangkan kriptografi itu adalah disiplin ilmu. Untuk menggabungkan keduanya,
itu untuk supaya dia aman, maka digabungkanlah keduanya. Satu, data tidak bisa ditukar-tukar dan segala macam. Yang kedua, data itu rahasia karena terenkripsi dengan level tertentu. Kurang lebih seperti itu, Bli. Oke, thank you jawabannya, Bro. Oke, dari Om Riki tadi, silakan Om Riki. Langsung aja, Om. Oke, mau tanya, Pak. Ya. Bang Firman ya, yang Ya. mau tanya Bang, seberapa besar sih peluang cryptocurrency ini ke depannya menurut dari Bang Firman? Kan sudah banyak kan di luar di sana kan banyak token-token buat seberapa besar sih peluang ke depannya nanti? Oke, pertanyaan menarik dari Om Riki. Silakan Om Firman, kira-kira gimana prediksinya ke depan mengenai tentang crypto aset ataupun cryptocurrency ini? Oke, siap, Bli. Gini, Bli. Kalau ditanya bagaimana ke depannya dengan kripto ini, saya kasih analogi seperti ini. Saya coba kasih contoh sederhana. Awal mula teknologi web yang saya kenal pada saat masih web 1, ini saya kasih analogi ya, jadi perumpamaan yang kurang lebih sama. Ketika saya gunakan web 1, teknologi web itu belum dilirik. Masih 1-2 orang, hanya sebatas untuk menyampaikan ini loh perusahaan saya, ini loh jati diri saya. Ketika masuk ke teknologi web 2, akhirnya mulai berkembang. Berkembangnya itu seperti ini. Di teknologi web 2 itu web sudah komunikasi 2 arah. Jadi server dengan end user itu bisa berkomunikasi. Terus berkembang, akhirnya kita di dalam web bisa berkomunikasi. Ketika sudah bisa berkomunikasi, teknologi web itu menjadi sesuatu yang wah. Padahal dulunya tidak ada apa-apa. Bagaimana dengan kripto? Kurang lebih seperti itu. Dulunya kripto itu dianggap sepele, dianggap sebelah mata. Bahkan hanya digunakan oleh komunitas yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pemerintah, perhitungan orang-orang bahwa apa sih mereka taunya cuma merusak, mencuri. Tapi ingat loh, Bitcoin itu adalah teknologi kami yang ada di underground yang akhirnya naik dan memiliki nilai finansial yang sangat tinggi sekarang. Kedepannya, apalagi dengan orang sudah mulai melek bahwa ternyata blockchain itu, cryptocurrency itu terdiri dari 2. Ada cryptocurrency-nya, ada blockchain-nya. Ternyata cryptocurrency itu hanya produk dari blockchain. Setelah itu muncullah NFT. Sebenarnya NFT ini adalah teknologi token. Teknologi asal muasalnya token. Tapi akhirnya token itu bisa ditransaksikan, kemudian lebih dispesifikkan lagi. Sehingga NFT itu bukan sebagai alat bayar, tapi sebagai objek yang diperdagangkan. Dia betul-betul menjadi aset. Dan ingat, teknologi blockchain itu justru bisa digunakan untuk database sebuah kantor, database pemerintahan, bisa untuk sertifikasi KTP misalnya, karena ketika KTP disertifikasi menggunakan kripto, kemudian datanya ditanamkan di dalam KTP, maka KTP itu tidak bisa tertukar. Kalau sekarang bisa. Buktinya database yang kita tersiar di luar. Buktinya database-nya kita bisa dirubah-rubah. Gitu loh. Bahkan bisa dirubah sama admin. Ya kan? Nah, ketika menggunakan teknologi blockchain, tidak bisa dirubah. Tidak akan bisa dirubah. Kecuali dia dibakar, kemudian dibuat baru. Nah, token itu ada yang bisa diciptakan kembali, ada yang tidak bisa. Kalau dibilang bagaimana ke depan teknologi blockchain ini, dunia akan berpindah seperti layaknya teknologi web 1 ke web 2 dari toko online ke marketplace. Itu beda ya. Kalau toko online berarti saya yang punya toko, saya yang jualan, kemudian orang lain yang membeli. Saya sendiri menjual di situ. Kalau marketplace artinya saya buat teknologinya, orang lain bisa menjual dan bisa beli di dalam transaksi. Saya menyewakan tempatnya, bukan saya yang berjualan. Even saya dapat keuntungan di situ. Nah, blockchain pun, kripto pun kedepannya akan ke sana. Apalagi sebenarnya
sebenarnya semua pemerintah di seluruh dunia itu sangat tertarik dengan blockchain. Kenapa? Sangat tertarik dengan cryptocurrency. Kenapa? Karena nilai mata uang bisa lebih terjaga dan tidak bisa dimainkan. Tapi sayangnya karena sakleknya teknologi ini, maka tidak serta-merta mereka gunakan. Mereka masih mencari celah. Kenapa? Karena, sorry to say, tanda petik, mereka bermain di dalamnya. Jadi, masa depan kripto ini sangat besar. Belum itu metaverse dan segala macam. Metaverse ada nilai materinya? Ada, sangat besar. Tapi, dengan catatan, ada hal-hal, ada poin-poin yang harus tidak boleh dilanggar sehingga nilai dari metaverse itu akan melonjak naik. Sama halnya dengan cryptocurrency atau crypto aset sekarang. Ada poin-poin yang tidak boleh dilanggar. Kurang lebih seperti itu, Bang. Kalau misalnya kurang, nanti silakan bertanya lagi. Oke. Thank you, Om Firman. Gimana, Om Riki? Kira-kira ada yang belum jelas? Halo, Om Riki. Okay, thank you for ya. Oke, sama-sama Om Riki. Oke, di sini udah hadir juga nih ada Om Salmon. Malam Om. Udah sehat Om? Senior. Malam Om. Salmon. Iya, lagi sibuk kayaknya di Ponti nih. Oke, thank you Om udah hadir. Oke, silakan mungkin satu pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Ini ternyata udah 1,5 jam lebih nih, mau 2 jam nih. Karena menarik, ini adanya pembahasannya jadi nggak kerasa ya Om Firman ya. Udah mau 2 jam aja nih. Oke, silakan satu pertanyaan terakhir teman-teman. Atau mungkin ada komentar dari Ida. Ya, Ida Nafi silakan. Oke, terima kasih dan selamat malam untuk semuanya. Kembali bergabung dengan Om Bli yang beberapa waktu yang lalu saya sempat ikut juga di rantai kota dan sebagainya. Malam ini saya sudah men-share untuk acara malam hari ini untuk teman-teman saya di komunitas saya. Saya lihat sudah ada beberapa yang sempat ikut karena mendadak juga tadi saya sharing undangannya. Jadi mungkin yang bisa saya sharing juga untuk Om Bli dan juga narasumber pada malam hari ini yang bisa saya bilang cukup luar biasa karena istilahnya memberikan suatu edukasi yang cukup mudah dipahami lah, bisa dibilang seperti itu. Karena untuk para pemula itu belajar kripto itu jangankan belajar sendiri, diajari aja kadang masih bingung. Jadi kami punya suatu komunitas yang bisa dibilang cukup besar, yang dimana komunitas ini bergerak di dalam suatu bisnis, salah satu core bisnisnya itu sudah merilis semacam token lah, ya nanti akan ada smart contract dengan Cardano. Jadi saat ini masih fase awal, yaitu masih di pre-sale. Jadi di komunitas kami, saya malah sempat membuat semacam grup dalam bentuk channel gitu. Jadi channel Crypto Edukasi Community. Jadi selama ini hanya bersifat satu arah saja. Jadi saya kumpulkan begitu banyak materi, saya suruh belajar sendiri. Saya yakin banyak yang nggak paham. Jadi mudah-mudahan suatu saat nanti kami diberi kesempatan untuk lebih paham lah tentang dunia cryptocurrency yang kebetulan di core bisnis kami pun juga saat ini sudah mulai rilis dan sudah ada roadmap-nya, dan saya berharap mudah-mudahan Om Bli yang juga narasumber malam ini yang luar biasa, mudah-mudahan suatu saat bisa berkunjung di komunitas kami supaya teman-teman kami yang betul-betul sangat pemula yang nggak paham lah rata-rata dunia cryptocurrency nanti bisa mereka lebih memahami lah, dan juga nanti bisa lebih bagus lah istilahnya untuk lebih serius dalam mengikuti proses-proses dalam proses istilahnya kripto yang sudah dirilis ini. Nah, kemudian untuk pertanyaan aja untuk malam hari ini mungkin bisa di-sharing untuk para pemula itu kiat-kiat apa sih yang kira-kira mungkin harus
siapkan ataupun perlu dilakukan supaya cepat paham lah untuk dunia cryptocurrency ini, karena kami sudah punya token yang insya Allah nanti akan menjadi token yang bisa dibilang cukup menjanjikan lah. Karena komunitas kami mungkin yang perlu diketahui, di atas kertas ini sudah hampir 20 juta. Disinyalir kalau Bitcoin serikat cuma 10 juta, kami sudah mencapai komunitas yang cukup besar lah. Cuma memang Kalau boleh tahu komunitasnya bergerak di bidang apa, Kok sampai puluhan juta gitu? Betul. Membernya. Jadi ini sebetulnya dirilisnya itu dari bulan Juli 2021 lalu. Jadi bergerak di bidang iklan global, advertising dunia lah, Om Bli. Jadi tapi ya karena dampak pandemi ini, akhirnya juga berdampak juga kepada para advertiser dunia. Jadi akhirnya yang namanya pandemi kan pasti akan ada efisiensi dan sebagainya. Nah, tapi di satu sisi kami ini ada dua platform. Jadi satu bergerak di bidang iklan global dunia, yang satunya itu bergerak salah satunya di cryptocurrency yang kebetulan sudah keluar roadmap-nya dan saat ini masih masa pre-sale. Jadi di atas kertas kami sudah puluhan juta lah. Memang sudah banyak tidur karena platform ini dirilisnya itu semenjak bulan April 2020, jadi udah cukup lama. Itu pun juga menggunakan semacam KYC, jadi nggak sembarangan juga istilahnya ikut bisnis ini, jadi mengikuti pada aturan firma hukumnya lah. Nah, tapi karena mungkin sudah kelamaan, sudah banyak yang tertidur, tapi di atas kertas sudah puluhan juta. Kalau proyek-proyeknya nanti berjalan, tentunya nanti banyak yang bangun, dan cryptocurrency dari Zaka Crypto dan bentuk token saat ini yang nantinya sih targetnya akan punya blockchain sendirilah, Om Bli. Jadi kami sih berharap sih teman-teman yang masih pemula ini nantinya bisa masuk dalam komunitas Om Bli, ataupun dan di channel saya pun juga sudah saya kasih link juga untuk channelnya Om Bli, juga Rantai Kota, Om Nur, dan sebagainya. Jadi kapan mereka mau belajar ke komunitas-komunitas ini ya tinggal diklik aja gitu loh. Cuma kekurangan kami selama ini, kami belum bisa membuat semacam pertemuan seperti pada malam hari ini ada mentor-mentornya. Kami hanya masih sebatas memberikan suatu materi dalam bentuk channel, jadi nggak ada interaksi sama sekali. Jadi itu mudah-mudahan suatu saat Om Bli juga bisa kerjasama dengan komunitas kami. Kalau channel kami sudah 500 lebih, tapi di grup kami itu pernah sampai 11.000. Tapi karena proyek besarnya ini belum jalan, akhirnya banyak yang rontok tinggal 7 ribuan. Itu pun juga mungkin hanya ratusan aja yang aktif, karena jadi proyek besarnya itu menonton iklan skala global. Tapi karena masih ada pengaruh dampak pandemi ini, akhirnya belum dimulai. Tapi di satu sisi untuk kriptonya sudah masuk di fase pertama, yaitu masih dalam pre-sale seperti itu, Om Bli. Itu aja mungkin perkenalan saya malam hari ini. Makasih, Om. Nanti bolehlah kita sharing-sharing, apa-apa, Om. Memang kalau di dunia kripto itu kan kita kalau bisa tuh diperbanyak lagi kolaborasi, Om. Betul nggak? Karena sesuatu yang besar tuh kan awalnya dari kolaborasi. Ya, nggak apa-apa, Om. Nanti kita sharing-sharing lagi. Ya, lanjut aja ke Om Firman. Tadi dari pertanyaan Om Ida Nafi, jadi kiat-kiat apa sih yang harus dikuasai gitu loh untuk seorang pemula di dunia kripto itu? Kan kurang lebih seperti itu ya poin pertanyaannya ya, Om Ida ya. Oke. Nggak patah semangat gitu karena nggak. Susah kali ini mandiri. Makasih, silakan Om Firman. Ya, Om Firman bisa disaringkan sedikit. Siap Bli, siap Om Ida. Jadi gini, makanya saya bilang sama Bli Koin semalam itu, kemarin itu, Bli, kita angkat yang ringan-ringan dulu ya, Bli. Dalam artian supaya saya enak kasih edukasinya, kasih materinya itu dengan bahasa yang manusiawi, karena kebetulan saya orang tenis gitu. Siap. Kalau misalnya kiat-kiatnya kurang lebih sama seperti ini. Jadi saya kasih contoh waktu saya jadi dosen. Sangat kontroversi, tapi akhirnya bahkan mahasiswa yang tidak ambil mata kuliah saya itu masuk ke kelas saya dan mengeluarkan pernyataan bahwa terserah Pak, nanti saya dapat nilai atau tidak, yang jelas saya mau ikut di kelasnya Bapak, toh juga tidak tabrakan dengan kelas saya yang mata kuliahnya sama dengan mata kuliah yang Bapak bawakan. Kenapa seperti itu? Karena begini,
setiap saya memulai satu perkuliahan, dan itu di awal semester, saya selalu memulai dengan, ketika saya ambil contoh yang paling ekstrim, yang akhirnya itu jadi perdebatan, tapi akhirnya sebagian besar itu melunak. Begini, ketika saya mulai kelas pertemuan pertama, itu saya putarkan video-video hacking. Karena saya membawa materi mata kuliah security keamanan jaringan. Jadi saya kasih dulu, ini loh cara orang mencuri, ini loh cara hacker bekerja, ini loh lawan kalian nantinya, karena kalian mempelajari keamanan jaringan. Setelah itu, pertemuan kedua, saya tidak langsung membawakan materi, tapi saya justru kasih kuis. Saya kasih kuis ke mahasiswa dengan soal-soal yang standar, sampai middle. Harapannya, saya bisa tahu ketika saya startnya dari mana. Kalau saya start terlalu dasar, sedangkan pengetahuan mahasiswa saya sudah di tengah, itu pasti membosankan kelasnya. Tapi kalau saya mulai dari tengah, ternyata masih ada mahasiswa saya yang sama sekali tidak paham, masih nol, maka dia susah mengejarnya. Nah, sama dengan di kripto ini. Yang saya bilang sama beli koin bahwa beli kita mulai yang ringan-ringan dulu beli ya, jangan yang ekstrim seperti kalau saya diskusi sama teman-teman, supaya orang tidak jenuh. Jadi dasarnya adalah apa yang saya bawakan malam ini, Om. Jadi orang harus mengerti dulu apa sih cryptocurrency itu. Secara garis besar dia harus tahu sejarahnya, tidak dia hafal, tapi dia tahu, oh kripto itu ternyata ini, kripto itu ternyata ada dua disiplin ilmu di dalam. Satu ilmu kriptografi, satu ilmu mentransmisikan data, mendistribusikan data. Ada dua ilmu. Setelah itu, oh dari situlah lahir cryptocurrency. Oh, itu dari nilai itu ternyata sehingga ada potensi untuk terjadinya sebuah market, pasar, orang berdagang. Oh, ternyata dulunya itu orang berdagang seperti ini, peer to peer. Jadi langsung beli kayak pada saat sekarang orang jual koin ICO, peer to peer. Tapi peer to peer bukan ke developer, tapi sesama pengguna. Kemudian muncullah marketnya, kemudian berubahlah menjadi aset dan segala macam. Tapi sebenarnya masih ada lagi tahapan-tahapan yang harusnya kita bahas. Tapi terlalu panjang kalau saya bahas malam ini. Makanya saya bilang, saya kasih garis-garis besarnya yang sama-sama kita pelajari. Karena saya juga masih belajar. Saya bawa materi malam hari ini bukan berarti saya yang paling fasih di sini. Tidak juga, banyak senior-senior saya di sini. Saya yakin lebih fasih gitu loh. Inilah dasarnya Bang Ida. Kasih dulu pemahaman, apa sih itu kripto itu. Jangan langsung cegoki bahwa kripto itu nanti kita jualan, ada istilah spot trading, feature, dan segala macam. Jangan langsung ke situ. Kasih dulu pemahaman, ini loh kripto. Kripto itu fungsinya ini loh. Nanti setelah itu baru naik ke step berikutnya. Setelah itu baru naik ke step berikutnya. Maka tadi saya kasih batasan bahwa kalau terkait keuangannya saya tidak mau bahas. Gitu loh. Karena bukan disiplin ilmu saya tidak terlalu fasih membahas di situ dan terlalu cepat kalau masuk di situ. Karena orang pasti jenuh. Ujung-ujungnya orang, kira-kira mana koin yang ini? Kira-kira bagaimana sinyalnya dan segala macam. Tapi kalau kita start seperti ini, insya Allah sangat besar kemungkinan bukan teman-teman bertanya ada sinyal enggak, tapi justru teman-teman bisa memberikan sinyal kepada orang lain. Kurang lebih seperti itu Bang. Beli. Oke. Thank you Om Indra. Ya, jadi poinnya yang tadi disampaikan sama Om Indra, jadi mungkin diajarin untuk dasar-dasarnya dulu. Tapi kalau untuk ke teknis sih, ya kalau boleh saya nambahkan sih gini, Om Indra. Jadi nanti biasanya kan kadang-kadang kalau orang langsung setelah dia paham tentang pengetahuan tentang kripto aset, cryptocurrency kan, blockchain segala macam kan. Nah, dia kan biasanya kan ada tahapannya. Nah, saya masih ingat dulu di awal begitu saya kenal kripto, dan saya pun juga belajar otodidak, karena sebenarnya sumber untuk belajar pengetahuan kan sekarang banyak, Om Ida ya, kita bisa dapatkan dari YouTube, betul nggak? Dari masuk ke grup-grup Telegram yang memang grup Telegramnya itu memang ada sharing edukasinya kan seperti itu. Nah, biasanya orang awalnya mengawalinya dicek dia kan, yang familiar tuh ya di Doda kan, di toko kripto, gimana caranya transfer kan dari kita fiat ke ke exchange tersebut kan gitu. Nah,
Kemudian setelah belajar dari sana, nah baru belajar ke dunia DEX itu loh. Makanya sekarang tergantung kita sebagai pemulanya apakah mau mengawali di cek apa di DEX kan gitu Om Ida. Itu masing-masing ada plus minusnya gitu loh. Nanti itu kembali ke pilihan. Tapi benar seperti yang Om Firman bilang tadi, jadi kalau bisa sebelum kita melangkah, memang basicnya kita harus tahu dalam artian kalau kita yakin memang crypto aset ini ke depannya bakal menjadi aset digital yang benar-benar ada value-nya, ya lebih cepat lebih baik gitu loh. Dan menurut saya sih nggak ada kata terlambat kan kita di sini, karena di dunia kripto itu kan ya kalau bisa dibilang di Indonesia aja dengan sekian ratus juta tuh paling cuma 5-10%-nya aja kan yang benar-benar paham tentang dunia kripto ini. Oke gitu Om Ida, nanti nggak apa-apa nanti bisa sharing, bisa undang Om Firman juga untuk mengedukasi di sana di komunitas Om Ida, nggak apa-apa, karena Om Indra ini juga senang berbagi kok, dia berbagi ilmu pengetahuan seperti itu. Bahkan kemarin saya sounding sedikit, saya ada challenge sama Om Indra, kayaknya Om Indra langsung mengeksekusi challenge saya, dan semoga itu bisa nanti berkolaborasi sama Om Pian sehingga nanti Om Indra mau mendedikasikan hasil karyanya itu buat Dex Capital. Keren Om Indra. Oke, mungkin ada lagi Om Ida Nafi. Oke, terima kasih Indra. Saya tambahkan sedikit, Om Ida. Beli. Jadi kalau secara garis besar itu ada dua ilmu yang harus dipertanyakan dulu ke usernya nanti yang mau belajar. Apakah dia mau belajar teknisnya atau dia belajar ekonominya? Karena ada dua ini, ada teknisnya dan ada ekonominya. Nanti makanya saya bilang dari dasar dulu supaya ketahuan nih mana yang mau ke teknisnya, mana yang mau ke ekonominya. Karena masalahnya ada dua nih ya, garis besar disiplin ilmunya selain yang saya jelaskan tadi. Ya oke, Om Indra terima kasih. Jadi intinya sih karena kami sudah mempunyai suatu token yang bisa dibilang cukup potensial karena supply-nya pun juga hanya 340 juta dan targetnya nih dari roadmap ataupun yang pernah di-sharing dari developer ke kita itu targetnya di sekitar bulan Juli atau kuartal ketiga tahun ini itu waktu masuk market nanti kurang lebih di 17 exchanger itu sekitar $10 per tokennya. Jadi ini rata-rata member kami yang sudah KYC ini sudah mendapatkan semacam bonus kripto itu tadi dalam waktu dekat mungkin sudah akan dikonversi ke wallet. Jadi pada saat ini sudah masuk ke proses registrasi dan pembuatan wallet atau bisa dibilang masih dalam bentuk testnetnya lah. Jadi sebetulnya target kami sih nggak nanti kalau untuk proyeknya itu nanti kita bahas di lain waktu aja ya Om Ida ya. Kita sekarang ke sharing edukasinya dulu. Oke, thank you ya Om Ida ya. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin terakhir dari Om Firman ada closing statement-nya, apa yang mau disampaikan? Maksudnya kesimpulan dari pembahasan kita malam ini, Om Firman, silakan. Halo. Siap ya. Singkat aja. Begini, Bu. Ketika kita pelajari sesuatu, ketika kita mendalami sesuatu, baik itu hanya untuk sekedar mendalami atau mengambil sesuatu di dalamnya, satu hal yang saya pelajari dari apa yang pernah saya jalani selama ini adalah paling tidak kita cari tahu dulu dasarnya di mana. Setelah itu baru kita tentukan langkah kita ke arah mana. Supaya apa yang ekspektasi kita di awal itu tidak terbantahkan begitu saja. Karena kadang ekspektasi kita terlalu besar terhadap satu hal, sedangkan kapasitas kita, kemampuan kita itu tidak sampai ke sana. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak tahu jalan mana yang mau kita tempuh. Kadang kita mau cepat, tapi kita tidak tahu ada jalan tol. Kadang kita lewat jalan tol, kita pikir itu yang tercepat, padahal jalan tol itu melingkar. Sedangkan ada jalan tikus yang justru lebih cepat, shortcut. Kurang lebih seperti itu, Bli. Jadi untuk teman-teman, ketika ada sesuatu yang kita mau pelajari, apalagi ada yang mau kita petik di dalamnya, kita ambil baik itu dari sisi ilmu ataupun dari sisi finansial,
kita cari tahu dulu dasarnya. Paling tidak kita tahu dasarnya. Tidak perlu kita fasih atau hafal. Paling tidak kita tahu dasarnya. Supaya ke depan kita tidak salah jalan untuk mengambil langkah. Kurang lebih seperti itu, Bli. Ya, thank you. Terima kasih banyak Om Indra closingnya. Dan sekali lagi malam hari ini benar-benar walaupun ilmunya basic tapi ternyata Beli pribadi pun juga mendapatkan sesuatu pencerahan juga nih Om Indra. Sekali lagi terima kasih atas sajian topik malam hari ini. Ya mungkin dengan berakhirnya ini saya tutup ya acara Nyalon Juk malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di Nyalon Juk berikutnya. Thank you teman-teman.